Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai sifat-sifat koloid, yaitu sifat koloid untuk jenis elektroforesis. Nah, jadi elektroforesis itu adalah partikel koloid yang bermuatan tertentu akan bergerak menuju elektroda yang muatannya berlawanan. Itulah yang dinamakan dengan elektroforesis. Jadi ada muatan tertentu, nanti dia akan bergerak menuju ke elektroda yang muatannya berlawanan. Lalu seperti apa sih yang dimaksud dengan menuju elektroda yang memiliki muatan berlawanan? Nah, nanti ketika ada partikel koloid, dia memiliki muatan positif, maka nanti dia akan bergerak ke elektroda negatif. Nah, seperti ini. Jadi kalau koloidnya bermuatan positif, maka akan bergerak ke elektroda yang negatif atau dikatakan sebagai katoda. Sedangkan jika partikel koloidnya nanti dia bermuatan negatif, maka akan bergerak ke elektroda yang positif atau anoda. Jadi jika ada elektroda negatif di sini sama elektroda positif kemudian dialiri arus DC, maka nanti koloid yang ada di dalam sini nanti akan terpisahkan menjadi dua bagian. Ada yang bergerak ke negatif, ke elektroda negatif, ada juga yang bergerak ke arah elektroda positif. Apa yang bergerak? Yang bergerak ke elektroda negatif adalah partikel koloid yang nanti dia akan bermuatan positif. Jadi semua koloid yang bermuatan positif nanti akan bergerak ke arah kiri, sedangkan partikel koloid yang bermuatan negatif maka nanti akan bergerak ke arah sebelah kanan. Jadi itu yang dinamakan dengan elektroforesis. Nah, dalam proses elektroforesis ini nanti bisa juga prinsip ini digunakan dalam dunia kedokteran, di mana bisa digunakan untuk analisis DNA. Nah, apa sih analisis DNA ini? Itu salah satunya adalah digunakan yang pertama untuk identifikasi pelaku, identifikasi korbannya, korban pembunuhan misalnya, yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi wajahnya dan seterusnya, itu bisa dilakukan proses analisis DNA untuk menentukan ini siapa dengan menggunakan sampel dari orang tua atau kerabat yang menjadi korban pembunuhan tadi, yang diduga ya seperti itu. Atau misalnya kasus terbaru adalah kecelakaan dari pesawat Sriwijaya. Nah, pada kecelakaan pesawat Sriwijaya ini, korban yang sudah meninggal, kemudian tubuhnya sudah tidak utuh lagi, maka nanti bisa dilakukan menggunakan analisis DNA ini untuk menentukan ini siapa, seperti itu. Dengan cara tadi sama dengan korban pembunuhan tadi, yaitu menggunakan yang namanya identifikasi DNA. DNA itu kepanjangannya deoksinukleosida acid. Nah, prosesnya sama, jadi dia ada garis besarnya saja ya. Tetap ada anoda, ada katoda juga. Kemudian nanti sampelnya itu dimasukkan ke sini, bagian sini nih ya. Ini ada gel. Gel itu adalah koloidnya. Nah, nanti dari struktur dari sampel dari potongan tubuh tadi, tapi bukan potongan tubuhnya itu dalam kondisi yang ukurannya besar, tapi sudah diproses menggunakan sentrifugasi dan lain sebagainya, di PCR juga dan seterusnya, sehingga nanti ketika terjadi proses perpindahan dari anoda ke katoda ini akan menimbulkan garis-garis ini. Garis besarnya seperti itu. Nah, garis-garis ini itu adalah residu dari proses DNA tadi yang dia akan berjalan dari arah bawah ke atas seperti dari anoda ke katoda, sehingga nanti akan bisa dicocokkan sama sampel keluarganya jika memiliki kesamaan
garis ini, garis besarnya seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa ini sudah mencapai kesesuaian antara korban sama keluarganya, DNA keluarganya seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses analisis DNA, nanti bisa dicari di channel lain di YouTube. Ada banyak prosesnya bagaimana untuk proses analisis DNA. Namanya adalah electrophoresis gel seperti itu untuk menganalisis DNA. Jadi kalau saya pribadi tidak begitu paham mekanismenya bagaimana. Nah, dulu sih pernah mempelajari, cuman agak lupa bagaimana prosesnya. Nanti mungkin akan saya buatkan di channel biologi edukasi, bukan di kimia edukasi, untuk proses analisis DNA menggunakan electrophoresis ini. Jadi saya punya dua channel, yaitu kimia edukasi dan biologi edukasi. Itu semua adalah channel YouTube milik saya. Kimia edukasi khusus membahas mengenai kimia, kemudian biologi edukasi khusus membahas mengenai materi-materi biologi. Jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Tapi jangan tanya mengenai analisis DNA ini. Karena saya tidak begitu paham untuk saat ini. Mungkin suatu saat nanti akan saya buatkan video tersendiri mengenai analisis DNA. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.